Dermaga Radio Andika. Insiden kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali memang menyisakan cukup banyak hal-hal yang kemudian disikapi mengenai keluarga dari para awak kapal, dan bahkan yang terbaru bagaimana ada satu masjid di Yogyakarta mengumpulkan dana kabarnya untuk membeli kapal selam baru pengganti KRI Nanggala 402. Dan tidak tanggung-tanggung, update yang tadi disampaikan Adnan, dalam satu hari saja sudah terkumpul dana 300 juta rupiah lebih, dibuka melalui satu rekening, dan masyarakat ternyata responnya sangat tinggi. Nah, belum diketahui pasti sampai berapa lama kemudian masyarakat nanti akan bisa menyalurkan bantuan seperti ini. Ini akan dicoba untuk digali lebih jauh ya dengan narasumber yang hadir. Saya ke Adnan. Menanggapi tentang penggalangan dana atau donasi yang dilaksanakan kelompok masyarakat untuk pembelian kapal selam, sudah tersambung bersama Pak Muhammad Sinung Restendi, pengamat sosial dari UIN Yogyakarta. Pak Sinung. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak Ilman. Selamat malam. Pak, ini tiba-tiba ramai sekali, juga termasuk di media sosial, tentang penggalangan dana pembelian kapal selam. Ada banyak komentar yang pro, kontra, dan sebagainya. Nah, kalau menurut Pak Sinung sendiri, bagaimana menyikapi adanya aksi pengumpulan dana seperti ini? Ini kalau dibungkus dalam sebuah kalimat, itu bisa saya tulis itu sebagai nilai kritik dan patriotik patungan pembelian kapal selam. Jadi nilai kritiknya adalah bahwa teguran bagi pemerintah untuk memperhatikan alutsista, tidak dari segi pengadaan tetapi juga operasional pemeliharaan. Ini penting. Nah, ini jadi teguran bagi pemerintah. Nilai kritiknya di situ. Yeah. Sedangkan nilai patriotiknya, patungan pembelian kapal selam ini menunjukkan bahwa kecintaan, nasionalisme, patriotik kita sebagai warga negara dalam membangun keindonesiaan, mempertahankan, membangun ketahanan, bagi saya patut diapresiasi. Saya sempat membaca sedikit itu Masjid Jogokarian, kemudian beberapa ustadz atau ustadz itu juga mengumpulkan dana sampai sekarang 300-400 juta. Bagi saya itu ya nilai yang bagus. Kalau malah jangan patungan, malah aneh. Itu Pak. Iya. Nah, dengan respon yang luar biasa masyarakat, dana yang sudah terkumpul mencapai 300-400 juta, sebenarnya nantinya arahnya bagaimana ya Pak ya? Artinya pertanggungjawaban juga perlu juga untuk diketahui publik. Itu sebenarnya begini, yang terpenting masyarakat itu harus teredukasi, saya kira harus teredukasi dari proses penggalangan ini. Yeah. Yang pertama, bahwa kapal selam ini nggak jelek dan Jerman ini bagus. Tetapi kemudian memang kritik dari penggalangan dana ini adalah, ayo dong beli alutsista yang benar adaptif, benar-benar yang progresif, sehingga angkatan kita itu menggunakannya juga lebih mudah dan bisa luas menjangkau Indonesia. Nah, kaitan kemudian bagaimana penggalangan dana itu dilakukan, bagaimana kemudian pelaporannya, maka itu butuh transparansi. Jadi
butuh manajemen yang bagus. Misalkan nih, kalaupun itu di media sosial, maka kemudian melibatkan banyak orang, termasuk aparat pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah terkait yang menghubungkan dengan sumbangan-sumbangan. Saya kira di dinas sosial, Kementerian Agama itu tidak salah dan harusnya dilibatkan. Seperti kasus-kasus beberapa yayasan yang legalitasnya, izin operasionalnya, Kemenkumhamnya dipertanyakan, kontak amal impaknya itu ditempelkan, ditaruh di beberapa POM di Indonesia. Nah itu bagaimana tuh? Kan transparansinya itu jadi kritik tersendiri untuk yayasan-yayasan yang memanfaatkan empati orang lain, tetapi digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak benar. Nah itu yang harusnya dihindari, sehingga membangun kerjasama terkait dengan dinas sosial dan Kemenak. Saya kira sudah ada aturan untuk itu. Nah Pak Sinung, ini satu hal yang menarik juga, bagaimana ternyata masyarakat demikian tergeraknya memberikan donasi sampai ratusan juta. Ini kalau misalnya dibuka seminggu bisa triliunan. Apa sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat kita ini Pak Sinung? Jadi ini kalau dalam jurnalis dan juga sosial itu informasi yang terkait keamanan dan ekonomi itu masyarakat responnya cepat, Pak Ilman. Garis bawahnya itu kalau membahas tentang keamanan dan ekonomi itu masyarakat cepat. Contoh keamanan, kalau membahas tentang tragedi, entah itu yang menyangkut keamanan, ada ledakan macam-macam, itu cepat respon. Kasih respon, tidak hanya material tapi komentar, iya kan? Komentarnya yang paling cepat biasanya. Nah dari baca-baca itu, makanya apa yang kita baca, apa yang kita lihat itu akan membawa dampak perilaku dan respon. Nah itu memang yang terjadi. Kasus BBM naik, udah se-Indonesia udah komentarnya udah kemana-mana tuh. Kalau ada alternatif BBM udah paling beli itu. Nah ini yang dimanfaatkan. Makanya kemudian masyarakat harus teredukasi. Itu sudah ada sinergi dengan Dinsos, dengan Kemenak belum? Apakah itu pribadi, yayasannya, izin operasionalnya gimana? Nah itu yang harus kemudian dipahami. Jangan sampai kemudian dana itu tidak termanfaatkan dengan. Nah kira-kira ini targetnya bagaimana ya Pak Sinung nanti pemerintah dengan adanya penggalangan dana untuk kapal selam? Karena beli kapal selam kan nggak mudah juga, ada prosedur yang harus dilalui, ada instansi yang juga harus sebagai pembeli begitu. Ya memang satu sisi itu dari Kementerian Pertahanan sepertinya lewat supir beliau yang saya lihat mengapresiasi penggalangan dana ini. Kemudian asalkan dananya memang benar-benar transparan dan dipakai untuk membeli kapal selam. Nah, yang patut diingatkan ke masyarakat adalah terkumpulnya dana ini saya kira tidak bisa cukup untuk membeli kapal selam yang ideal sesuai yang diinginkan untuk wilayah se-Indonesia. Bayangkan di se-Indonesia itu kita masih punya 4 unit ya. Kapal selam kalau tidak salah kita cuma punya 4 unit. Satu unitnya kalau nggak salah kalau kita mau beli yang ideal 16 triliun. Nah ini yang harus dicermati oleh masyarakat. Jangan sampai uangnya salah transfer. Jangan sampai itu harus betul-betul diingat. Kemudian kerjasamanya tadi. Nah prosesnya bagaimana? Yaitu saya kira Kementerian Pertahanan kayaknya sudah welcome dan memfasilitasi itu. Sepengenjang pengetahuan Pak Sinung, untuk anggaran pertahanan kita ini sebenarnya cukup atau tidak ya Pak ya, untuk pengadaan atau modernisasi alutsista, sehingga kok muncul penggalangan dana kapal selam?
Nah, tadi saya bungkusnya itu di nilai kritik dan patriotik, patungan dan kapal selam. Nah, nilai kritik ini dibagi tiga, Mas. Iya. Jadi yang pertama, nilai kritik ini anggaran alutsista itu rendah. Itu tanggung jawab Indonesia sangat minim anggaran alutsista. Ini nilai kritik yang bagus dari masyarakat untuk melakukan penggalangan dana. Bahkan prosesnya benar. Yang kedua adalah sebenarnya Kementerian Pertahanan sudah melakukan hal yang baik. Beberapa jejak saya lihat beliau, Pak Menteri, itu membangun kerjasama dengan pihak asing. Nah, ini dalam rangka apa? Itu harus diperjelas. Maka dalam rangkanya itu kerjasamanya itu bagaimana memperbaiki alutsista dan pertahanan di Indonesia. Makanya saya berpikir, kenapa harus pikirannya beli? Kan aneh. Yeah. Padahal PT PAL Indonesia, Mas, itu sudah pernah buat kapal selam Cheng Beko Class kalau nggak salah. Loh, kalau kemudian kita sedang krisis, kita sedang menghadapi pandemi, banyak pengangguran, kenapa kita tidak berinovasi bikin kapal selam? PT PAL Indonesia mampu, teman-teman juga di perkuliahan juga banyak, kenapa tidak dengan membangun kerjasama dengan asing, minimal ilmu mereka bisa ditularkan, alat mereka kemudian bisa digunakan untuk mengedukasi teman-teman yang muda. Yeah. Jadi ini tidak hanya sebatas anggaran, juga bagaimana membangun Indonesia ke depan yang lebih mandiri dan berdaulat. Kalau beli terus nggak berdaulat kita, gitu sih. Ya, saya jadi ingat beberapa hari yang lalu ada media New York Times yang menyebutkan Indonesia ini negara kepulauan tapi ternyata nggak punya cukup banyak kapal. Untuk nangkap kapal asing saja juga kesulitan. Iya. Jadi kompleks sekali ini berarti Pak Sinung ya, mengenai penganggaran sendiri. Siap Pak Ilman. Ya. Baik Pak Sinung, terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Ilman untuk pencerahannya. Kita baru saja tersambung dengan narasumber Pak Sinung yang sudah menyampaikan mengenai bagaimana pandangan terhadap aksi penggalangan dana dari masyarakat untuk membeli kapal selam. Pak Sinung Resendi, pengamat sosial dari UIN Yogyakarta. Radio Andika, informasi dan solusi.